Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh Soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Ananda Soleh Soleha, bertemu lagi dengan Ustazah Neneng. Hari ini kita akan belajar fikih, yaitu tentang sholat Jumat. Baik, Ananda Soleh Soleha, langsung saja kita mulai yuk. Pengertian dan hukum sholat Jumat. Sholat Jumat adalah ibadah sholat yang dikerjakan di hari Jumat 2 rakaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah. Sholat Jumat memiliki hukum fardu ain bagi laki-laki atau pria dewasa beragama Islam, merdeka dan menetap di dalam negeri atau tempat tertentu. Jadi, bagi para wanita perempuan, anak-anak, orang sakit, dan budak, sholat Jumat tidaklah wajib hukumnya. Al-Quran menegaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya adalah, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maksudnya, ayat tersebut apabila imam telah naik mimbar dan muazin telah azan di hari Jumat, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazin itu dan meninggalkan semua pekerjaannya. Tata cara sholat Jumat. Yang pertama, ada syarat wajib Jumat ada 7. 1. Beragama Islam. 2. Balik. 3. Berakal sehat. 4. Merdeka atau bukan hamba sahaya. 5. Laki-laki. 6. Sehat. 7. Bertempat tinggal tetap atau mustahtin. Yang kedua, ada syarat pelaksanaan sholat Jumat, yaitu ada 3 syarat. Yang pertama, adanya tempat berupa desa atau kota. Yang kedua, 40 orang jamaah Jumat harus terdiri dari ahli Jumat yang diwajibkan sholat Jumat. Yang ketiga, waktunya cukup untuk melaksanakan sholat. Apabila waktunya habis atau syarat tidak terpenuhi, maka diganti dengan sholat zuhur. Yang ketiga, ada fardu atau rukun sholat Jumat. Adanya 2 khutbah. Syarat dan rukun khutbah Jumat adalah khutbah Jumat dilakukan oleh laki-laki. Khatib bukan orang yang tuli. Khutbah dilakukan di dalam bangunan yang digunakan sholat Jumat. Suci dari hadas besar dan kecil. Badan, pakaian, tempat khutbah harus suci dari najis. Menutup aurat. Berdiri saat melakukan khutbah bagi yang sanggup. Duduk antara 2 khutbah dengan istirahat pendek. Khutbah Jumat pertama dan kedua dilakukan berturut-turut. Khutbah berturut-turut dilakukan dengan sholat Jumat. Suara dikeraskan agar minimal dapat didengar sebanyak 40 orang jamaah. Khutbah dilakukan saat telah masuk waktu zuhur. Rukun-rukun khutbah Jumat harus dengan bahasa Arab. Rukun-rukun. Khatib harus membaca hamdalah, melantunkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Khatib harus membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Khatib harus berwasiat kepada diri sendiri dan jamaah agar bertakwa kepada Allah baik pada khutbah pertama maupun khutbah kedua.
Khatib harus membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari dua khutbah. Khatib harus mendoakan seluruh kaum muslimin pada khutbah. Sunnah-sunnah khutbah hendaknya disampaikan di atas mimbar yang berada di sebelah kanan mihrab. Khatib hendaknya mengucapkan salam setelah berdiri di atas mimbar atau sebelum berkhutbah. Khatib hendaknya duduk sewaktu azan sedang dikumandangkan oleh Bilal. Khatib hendaknya memegang tongkat dengan tangan kiri. Khutbah hendaknya disampaikan dengan suara yang baik dan jelas, sehingga mudah dipahami dan diambil manfaatnya oleh para hadirin. Khutbah hendaknya tidak terlalu panjang. Begitulah hendaknya khutbah Jum'ah disampaikan oleh khatib. Dan lebih sempurna lagi bila khatib berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, agar dapat menjadi suri tauladan yang baik bagi kaum muslimin. Sebab ia adalah sang pemberi nasihat, maka sudah sepatutnya bila berperilaku yang baik dan dapat diteladani. Ananda Soleh Soleha, Ustazah ucapkan terima kasih untuk pembelajaran fikih hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan atau bacaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.